Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau yang ajaib Tuhan dalam hidup setiap kami. Karena itu pada siang hari ini kami datang padamu. Kami bersyukur boleh ada di gereja ini. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas setiap kami. Dan kami membutuhkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ini Tuhan. Karena kehadiran-Mu itu akan mengubah hidup kami. Karena kehadiran-Mu itu akan menyembuhkan kami. Karena kehadiran-Mu Tuhan akan memberikan kami berkat yang terbaik. Biar pada siang hari ini berbicaralah buat kami, berfirmanlah Tuhan. Biar kami boleh lagi lebih mengerti akan kehendak-Mu. Urapi telinga rohani kami, hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapat yang terbaik pada siang hari ini. Bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat siang, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, saya minta pemain keyboard nanti kembali ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, pada siang hari ini saya dapat pesan Tuhan, yaitu temanya The Power of Prayer, yaitu kuasa daripada doa. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, dengan kemajuan teknologi dan informasi secara pesat di dunia ini, bahkan di Indonesia, sehingga semuanya boleh berjalan dengan mudah, dengan cepat. Mau apapun juga sekarang gampang ya Bapak Ibu ya. Mau belanja apapun, memasarkan apapun, kalau kita bisa pakai teknologi, maka bisnis ini kita bisa lakukan di mana saja. Tidak harus di tempat kerja. Di rumah, di tempat di mana kita berlibur, kita bisa berjual dan bisa beli. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, pertanyaannya dengan kemudahan kita belanja melalui online atau kita nggak perlu datang ke kantor, apakah keadaannya itu menjadi lebih baik? Apakah keadaan itu hidup kita lebih bahagia? Jawabannya belum tentu Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Karena hari-hari ke depan, kalau kemajuan teknologi ini, AI ini semakin maju, maka peran manusia itu akan berkurang. Ya, misalnya sebuah usaha di pabrik, maka nggak perlu lagi buruh, semua robot. Polisi bisa diganti dengan robot. Tentara bisa pakai robot. Bahkan sekarang ini kalau kita ke China ya, itu kita pakai taksi itu nggak perlu ada supirnya Bapak Ibu. Dan kita bisa naik taksi kemana kita pergi, maka diantar. Jadi arti kata dengan kemajuan teknologi ini peran manusia itu semakin sedikit. Dan kita perlu melihat bagaimana keadaan ke depan. Tapi yang kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, amin. Dia lebih daripada segala-galanya, teknologi apapun dia di atasnya, dan kita percaya kita anaknya pasti dipelihara oleh Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, memang kita ada di hari-hari terakhir, keadaan hidup katanya semakin sukar, sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1-5, manusia itu semakin egois, semakin sombong. Kita hidup di kota besar, nggak peduli lagi sama orang tua. Bahkan anak-anak tidak lagi hormat pada orang tua. Bahkan orang tidak lagi peduli akan agama. Nggak perlu lagi. Perlu Tuhan. Nah Bapak Ibu, itulah keadaan manusia di akhir zaman. Manusia makin jahat. Manusia makin berbuat seenaknya dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang terjadi. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Mereka adalah orang-orang Kristen sebetulnya. Orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kelakuannya sudah jauh daripada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya suka mengadakan satu renungan, dan kalau boleh disurvei, hari ini buat jemaat di tempat ini, coba jawab sendiri ya, saya nggak mau jadi hakim. Yang pertama, pertanyaan pertama, kalau Bapak Ibu sudah jalanin selama sebulan ini, dari bangun pagi sampai malam tidur, apakah Bapak Ibu berdoa? Jawab sendiri. Saya mengadakan penelitian ini sekarang ini
Orang tuh begitu bangun langsung loncat dari kasur tempat tidur langsung ke kamar mandi, terus langsung kalau bisa langsung pergi kerja, Bapak Ibu. Nggak lagi pakai doa-doaan. Waktu pulang langsung mereka mandi dan kembali tidur dan nggak perlu lagi ada ucap syukur dan doa. Pertanyaan kedua, apakah selama 1 bulan ini Bapak Ibu dari bangun tidur sampai tidur itu baca firman Tuhan nggak? Saya nggak yakin loh, dari nomor 1 dan nomor 2 ini, mungkin orang Kristen yang ada di kota besar ya khususnya, mungkin 20% kali, yang rutin berdoa dan baca firman. Ya puji-puji Tuhan sih kalau di gereja ini bisa 100% gitu ya, puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jawabannya ketiga, kalau saya survei 1 tahun ada 52 minggu, apakah Bapak Ibu pergi rutin ke ibadah ke gereja? Kalau ini agak tinggi Bapak Ibu, kurang lebih 80%. Nah pertanyaan saya itu nomor 1 dan nomor 2 kita harus tingkatkan. Amin. Kayaknya mukanya nggak rela. Tapi kita mesti tingkatkan, amin. Doa, baca firman, dan ibadah kita. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kasih, kenapa? Karena kita perlu Tuhan. Tadi saya bilang ke depan ini nggak mudah. Hari-hari ini nggak gampang loh. Hari-hari ini tidak gampang. Kita perlu Tuhan. Kita butuh Dia. Kita perlu tuntunannya. Kita perlu pembelaannya. Kita perlu berkatnya. Amin. Sehingga kita mampu menghadapi hari-hari yang sukar bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada siang hari ini ada pertanyaan, seberapa pentingkah doa itu? Nah Bapak Ibu ada satu kisah bagaimana Paulus, ada seorang hamba Tuhan, Paulus dan Silas ini melayani di waktu dia pelayanan di kota Filipi, dia membawakan kabar baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia ditangkap, kemudian dia didera, dipukulin, kemudian setelah itu dimasukin penjara, kakinya dipasung, dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menderita selama penjara ini ya. Nah kita lihat next, coba. Nah kita baca yuk ayatnya di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Paulus dan Silas ini mengalami satu penderitaan karena memberitakan kabar baik. Dia ditangkap, dipukulin, digebukin, kemudian ditelanjangin, dimasukin penjara, kakinya dipasung, ditaruh di ruang tengah. Dia tidak berdaya dengan badan yang babak belur, luka-luka, tapi ada satu, tangan boleh terbelenggu, kaki boleh diikat, boleh di dalam kurungan, tapi ada yang tidak bisa dibelenggu. Apa Bapak Ibu? Mulut kita, amin. Pada waktu dia di tengah malam, dia menyanyikan puji-pujian dan berdoa kepada Tuhan. Nah ini satu hal belajarnya. Pada waktu dia berdoa, orang di sekitarnya mendengar puji-pujian doa-doanya. Apa yang terjadi? Terjadi satu gempa bumi. Wah, gempa bumi. Waktu gempa bumi terjadi, gempa bumi ini aneh Bapak Ibu. Pintu penjara terbuka, pasung kakinya, rantainya terlepas. Dan akhirnya kepala penjara datang ke tempat penjara. Dia mau akhirin hidupnya dengan bunuh diri. Pada waktu dia mau akhiri hidupnya dengan bunuh diri, karena dia bertanggung jawab atas tawanan ini, Paulus muncul dan bilang, jangan kau sakiti hidupmu, jangan jadi bunuh diri. Dan dia bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan sisi rumah tanggamu selamat. Dan pada saat itu, kepala penjara percaya kepada Tuhan Yesus. Dia pulang, panggil keluarganya, dan seluruh keluarganya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Apa yang terjadi penderitaan Paulus dan Silas, tujuan Tuhan menyelamatkan kepala penjara dan sisi rumah tangganya. Dahsyat. Melalui apa? Doa, pujian, dan penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu, jangan ini sebagai sesuatu yang bosan. Bapak Ibu harus lihat. Doa, pujian, dan penyembahan, ada kuasa di baliknya. Katakan amin. Jangan pernah orang Kristen berhenti berdoa dan berpuasa. Mungkin kita nggak berdaya.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Mungkin hari ini yang ada di sini juga mengalami seperti Paulus dan Silas, mengalami terjepit keadaan. Tidak lagi ada harapan masa depan. Pekerjaannya sudah tertutup. Bisnisnya sudah habis. Hubungan suami istri sudah tertutup. Sudah lagi nggak ada yang bisa melihat satu jalan keluar. Tapi ingat, kita masih punya mulut dan hati percaya pada Tuhan. Amin. Mungkin kita punya anak, ya anak kita begini kok, terbatas pertumbuhannya. Tapi kita punya mulut, punya hati percaya. Kita datang kepada Tuhan. Amin. Percaya bahwa mujizat itu masih ada. Percaya kuasa Tuhan itu bekerja. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi sempat saya ngobrol dengan gembala Bapak Ibu. Bagaimana dia memulai pelayanan di Hotel Ibis. Kebetulan saya ada di Perwira ya. Saya tahu mulai tidak mudah loh jadi seorang gembala. Tidak punya kekuatan kecuali lutut dan berdoa. Amin. Mungkin kalau jadi gembala hari ini bisa ada itu karena Tuhan menolong hamba-Mu, Roberta. Amin. Bukan hebat, bukan kuat ya. Saya waktu dengar dia kesaksian, bagaimana di Hotel Ibis itu sempat ketiga kali Pak ya, kayak orang dipermainkan. Tapi kalau bisa di tempat ini, itu karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Amin. Saya percaya itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih, biar pada saat ini kita melihat bagaimana dampak daripada sebuah doa. Next. Nah, kita lihat dampaknya bila orang benar berdoa. Yang pertama dikatakan, Yakobus 5 ayat 16, yuk kita baca yuk. Doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Kalau kita jadi orang benar, kita berdoa, maka surga mendengar. Kalau kita jadi orang benar, berdoa, kuasa Tuhan bekerja menolong kita. Amin. Percaya itu. Jadi orang benar. Pergi ke gereja boleh, bukan berarti umur kita makin bertambah lagi rohani. Enggak, belum tentu Bapak Ibu. Tapi yang benar itu adalah semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari hidup semakin menyayangi Tuhan. Amin. Dan taat dan setia kepada Tuhan. Dan waktu dia berdoa, kuasa Tuhan tuh bekerja. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, ada seorang hamba Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 17. Namanya Elia. Elia seorang hamba Tuhan, sama seperti kita. Bedanya apa? Kalau dia berdoa. Elia manusia biasa, sama seperti kita. Bedanya apa? Kalau Elia berdoa. Kalau dia berdoa minta hujan, hujan turun. Waktu Elia minta api, api turun. Bapak Ibu, dahsyat nggak? Dia manusia biasa bisa menggerakkan surga. Karena apa? Karena benar hidupnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam kisah saya baca tuh, tadi saya diingatkan Elia ini satu kali dia dipanggil sama Raja Ahazia setelah Raja Ahab meninggal. Dikirimlah seorang perwira dan 50 prajurit tentara. Panggil Elia, suruh turun dari bukit.
Kemudian tentara ini, perwira ini datang dan dia bilang, "Hei Elia, turun," dipanggil raja. Elia bilang, "Kalau ini aku adalah abdi Allah, hamba Tuhan. Api dari sorga itu nyamber kamu." Dan apa yang terjadi? Satu perwira dan 50 tentara hangus terbakar. Kemudian berita itu lapor kepada Raja Askia. Perwira dan tentara 50 hangus terbakar. Kirim yang kedua, satu perwira 50 tentara lagi. Tadi maksudnya mau nangkep apa bagaimana ya? Dia juga sama. Hei, tentara kan kasar katanya, Elia, turun. Dia bilang, kalau aku adalah abdi Allah, api dari surga turun. Apa yang terjadi? Hangus lagi satu perwira dan 50 prajurit. Pertanyaan saya, berapa yang mati, Pak? 102. Tentaranya 50 dan perwiranya 1 dan 1. Banyak orang bilang 100 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, itu Elia. Waktu Elia berhadapan dengan Nabi Baal, Nabi-Nabi Baal, untuk minta api, dan dia bisa menang. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan api. Baal tidak bisa memanggil. Amin. Dan waktu Elia minta hujan turun, dia mendapatkan perkenanan Tuhan, hujan turun. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tapi saya mau membahas yaitu yang kedua. Yang kedua ini yang menarik, Bapak Ibu. Doa yang ditambahkan. Di dalam Efesus 3 ayat 20, yuk kita baca. 2, 3. Jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini ada satu firman Tuhan yang buat saya nih menyadarkan bahwa doa itu bukan hanya dijawab, tapi luar biasa. Jadi seperti dia bilang apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Amin. Jadi doa kita misalnya minta 1, Tuhan bisa kasih 2 atau 3. Kasihat kan? Padahal mintanya cuma 1 begitu. Jadi bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Bapak Ibu pernah mengalami? Saya berdoa biar jemaat ini mengalami, Bapak Ibu. Nah, next. Di sini ada 3 gambar, 3 tokoh yang kita belajar. Yang pertama, siapa yang doanya dijawab lebih dari yang didoakan? Yang pertama, Salomo. Salomo ini anak Daud, Bapak Ibu. Dia menjadi raja masih muda. Jadi dia mempersembahkan korban. Pada waktu itu Tuhan berkenan. Akhirnya di dalam mimpi Tuhan datang kepada Salomo. Salomo, kamu mau minta apa? Salomo dia bilang, Tuhan, aku mau minta hikmat supaya aku mendapatkan perkenanan menjalankan pemerintahan dengan hukum, supaya mereka takut akan Tuhan. Kemudian Tuhan nanya lagi, Salomo, kamu nggak minta nyawa musuh kamu? Kamu nggak minta umur panjang? Kamu nggak minta berkat? Salomo bilang, nggak, saya minta hikmat aja supaya bisa ngatur nih kerajaan ini. Dia bilang, karena kamu nggak minta umur panjang, kamu nggak minta berkat, kamu nggak minta nyawa musuh, aku berikan itu kepada kamu. Salomo, aku berikan hikmat, aku berikan umur panjang, aku berikan kekayaan dan kebesaran namanya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat sebelum dan sesudah Salomo tidak ada raja yang lebih kaya dari dia. Amin. Tidak ada orang yang berhikmat lebih dari dia. Manusia ya, bukan Tuhan ya, kan Tuhan Yesus lebih. Salomo luar biasa dan diberikan umur panjang. Dan boleh dibilang Salomo ini salah satu raja yang dikagumi karena orang bangsa-bangsa lain belajar ke dalam kerajaannya karena kepandaian dan hikmatnya tidak ada taranya. Sampai Ratu Seba dari seberang pun belajar. Bapak Ibu saudaraku yang kasih belajar bahwa doa Salomo hanya 1, minta hikmat ditambahkan panjang umur dan berkat. Nah, yang kedua, ini ada satu raja namanya Hizkia. Ini juga raja yang benar di hadapan Tuhan. Pada satu saat dia kerajaannya sedang dikepung sama bangsa Asyur.
dan dia jatuh sakit. Pada waktu dia jatuh sakit, datanglah seorang nabi, Yesaya bin Amos, disuruh Tuhan. Ya, nabi itu kacungnya Tuhan ya. Ayo kamu datang ke Raja Hizkia. Pada waktu dia datang, senang nggak raja itu? Kira-kira Bapak Ibu kalau sakit dikunjungin gembala senang nggak? Pasti senang. Amin. Pasti senang. Cuman di sini apa yang terjadi? Nabi Tuhan namanya Yesaya bin Amos datang dan dia berkata, Hizkia, kamu, Tuhan bilang kamu nggak bakalan sembuh. Kamu sebentar lagi mati. Kirimkan pesan pada seluruh keluargamu. Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang gembala ngomong begitu, pasti Bapak Ibu stres. Ini dia cukup terpukul loh. Datang pikir, wah, Nabi datang, saya sembuh nih, saya sehat lagi kan. Nggak taunya, kamu tidak akan sembuh, kamu akan mati, kirimkan pesan kepada keluargamu. Waduh, kemudian namanya Nabi kan udah pulang langsung. Mau keluar istana, tapi di situ Hizkia berdoa pada Tuhan. Dia membalikan badannya ke tembok, dia menangis dan berdoa. Tuhan, aku adalah hamba-Mu yang setia. Dan Tuhan waktu dia begitu, Tuhan mengubah keputusannya. Nah, Tuhan kita bisa mengubah keputusannya. Karena apa? Karena orang benar berdoa. Katakan amin. Pada waktu Nabi itu baru sampai pelataran tengah istana, Tuhan ngomong, Yesaya, balik. Ngadep lagi Hizkia. Dan namanya Nabi datang lagi. Apa Tuhan ngomongnya? Kasih tahu ke Hizkia, kamu tuh nggak jadi mati, sembuh kamu. Terus kamu dipanjang umurnya sama Tuhan 15 tahun. Apalagi Tuhan kasih lagi. Itu musuh kamu yang lagi ngempung. Itu nanti aku usir keluar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dahsyatnya Tuhan kita, amin. Bukan hanya sembuh, umurnya panjang. Bukan hanya umur panjang, musuhnya diusir. Haleluya, amin. Allah kita dahsyat, katakan amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tapi Bapak Ibu, yang terakhir, gambar yang terakhir itu tadi. Ya, silakan. Gambar yang terakhir nih bukan raja loh. Kalau tadi 2 raja ya. Ini hanya ibu rumah tangga. Namanya Hana. Ada nggak di sini jemaat yang namanya Hana? Hana. Ibu ini adalah istri dari seorang laki-laki daripada Elkana. Dia sudah menikah bertahun-tahun, tapi dia nggak punya anak karena mandul. Pada waktu sudah menikah lama, mandul, kemudian Elkana melirik perempuan lain. Dan akhirnya dia menikahi perempuan muda namanya Penina. Penina ini subur Bapak Ibu. Begitu dia menikah, tahun depan punya anak. Menikah, berikutnya bisa punya anak lagi. Kira-kira Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau di madu begitu seneng nggak? Saya kira kita semua susah Bapak Ibu ya. Udah gitu, perempuan yang dinikahi oleh suaminya itu subur. Dan yang luar biasa, Penina mulutnya jahat. Dia menjelek-jelekan si Hana. Mungkin kata-katanya seperti ini ya. Kalau, kamu Hana lu udah tua, peot tuh, udah mandul lagi, gak ada gunanya. Gue dong, ya saya dong gitu. Nah, lihat, baru menikah langsung bisa punya anak. Kamu tahunan, mandul, gak berguna. Kira-kira ada perempuan yang di sini senang kalau dihina sama, apalagi sama madunya, sama, pasti dia menderita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada waktu kita mengalami penderitaan, biasanya orang akan putus harapan. Dia bilang, aku nggak pakai gereja-gerejaan lagi, aku nggak pakai doa-doa lagi, aku nggak pakai Tuhan-Tuhanan lagi, aku tinggalin. Buktinya aku susah. Banyak orang begitu ya. Begitu mengalami jalan buntu,
tinggalin Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan ada, tolong saya dong. Kalau Tuhan ada, sembuhin saya dong. Kalau Tuhan ada, berkatin saya dong. Tapi Hana kita belajar hari ini. Next, ya. Kita baca 2, 3. Pada suatu kali sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dengan hati pedih, ia berdoa pada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasar, ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu dan mengingat padaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak menyentuh dia. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, Hana di keadaan terpedih gitu, suaminya nggak bisa bela karena Penina istrinya juga ya. Dia pergi ke tempat ibadah di bait Allah. Pada waktu dia datang, ada imam namanya Imam Eli. Dia berdoa kepada Tuhan, Imam Eli nyamperin, perempuan mabok jangan di sini. Bapak Ibu bagaimana nih? Datang ke gereja, ya datang ke tempat ibadah, bukan disapert malah dibilang mabok. Kira-kira kalau Bapak Ibu ngalamin begini pasti pulang kesel ya. Marah-marah, sakit hati bener sama gembala atau imam ini. Tapi Hana enggak, dia bilang, aku datang sini, aku berdoa kepada Tuhan. Hatiku lagi sedih, hatiku lagi pedih. Aku nih ingin supaya Tuhan tolong saya, supaya aku bisa punya satu anak aja laki-laki. Nanti anak ini akan ku kembalikan lagi kepada Tuhan. Wah dahsyat ya, dasarnya. Nah, Bapak Ibu, nggak mudah loh jadi seorang ibu yang dalam keadaan menderita, dihina seperti ini. Tapi kita belajar ya hari ini ya, pada Hana ya. Ini ada pelajaran yang penting buat kita semua. Dia menderita, dia cari Tuhan. Dia berdoa, kalau aku punya anak, anaknya akan ku kembalikan lagi jadi hamba Tuhan. Dahsyat ini. Ini luar biasa, kita belajar. Next, apa yang terjadi? Hana didoain sama Imam Eli. Dan pada waktu didoain, tahun depannya, Hana punya anak. Nah, kita baca ya. Keesokan harinya, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat padanya, maka setahun kemudian mengandung Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamakan anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, waktu Hana didoain sama Imam Eli, 1 tahun kemudian, Tuhan ingat pada Hana. Dan akhirnya dia punya anak. Dan satu kita belajar ya, kalau berdoa, jangan mintanya buat saya, buat saya, buat saya, buat saya. Ini belajar loh Bapak Ibu. Mau doanya dijawab? Kalau kita diberkatin, harus jadi berkat. Amin. Kalau kita disembuhkan, kita jadi pelayan Tuhan. Amin. Kalau kita merasakan hidup diberikan sesuatu kelebihan, kita harus membantu orang yang kekurangan. Itu yang Tuhan akan berikan pada kita. Ini dicatat Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkatin, kita jadi berkat. Katakan amin. Kalau kita diberikan badan sehat, diberikan talenta, mari kita layani Tuhan. Katakan amin. Itu harus ada dalam setiap kita. Jangan sampai semuanya saya Tuhan. Akhirnya apa? Tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena kita hidupnya seperti laut mati. Bagi yang pernah ke Israel, itu ada satu laut, itu namanya laut mati. Nggak ada binatang atau ikan yang hidup. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Kenapa? Karena airnya tuh asinnya terlalu. Kena mata itu sangat pedih sekali. Tidak ada kehidupan. Jangan hidup kita seperti laut mati. Kita harus diberkati jadi berkat. Diberkati jadi berkat. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Hana setelah dia terima anak, senang nggak? Senang. Tujuannya apa? Hana berdoa untuk bungkamin mulutnya si Penina, supaya si Penina itu mulutnya nggak jelek-jelekin dia terus, supaya mulutnya Penina itu nggak nyakitin hatinya. Itu tujuan Hana.
Tapi di balik itu, anaknya lahir, ini bersyukur sama Tuhan. Dia naikkan puji-pujian. Bersyukur pada Tuhan. Dan akhirnya apa? Waktu anak itu makin bertumbuh, nah itu Hana mengalami satu masa yang tidak mudah. Next. Hana menepati janjinya. Nah di sini yang Bapak Ibu, orang tuh kalau diberkatin, berjanji, tapi setelah diberkatin lupa janjinya. Kita baca bagaimana Hana lakukan. 2, 3. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 tepung eva dan sebuyung anggur, lalu diantaranya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantar anak-anak itu kepada Imam Eli. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Hana menepati janjinya, aku kembaliin pada Tuhan. Tapi Bapak Ibu mengembalikannya di umur selesai menyapih. Umur berapa nih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang pernah punya anak tuh selesai memberikan air susu, kira-kira umur 2-3 tahun ya. Jalannya baru bertatih-tatih tuh. Dia mesti anterin anak itu ke rumah Tuhan. Gampang nggak? Kalau ibu hari ini punya anak umur 2-3 tahun, mau diserahkan pada orang lain, yang kita nggak kenal Imam Eli itu siapa, bagaimana nasib anak ini? Tidurnya siapa yang kelonin? Nanti makan siapa yang nyuapin? Mandi siapa yang mandiin? Itu nggak? Makanya di sini ini iman Hana ini luar biasa Bapak Ibu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Bapak Ibu sambil nuntun anak, saya percaya Hana tuh keluar air mata tuh. Dari malam gak tidur, saya percaya dia nangis. Dia tuntun anaknya, dia bilang, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Nggak mudah Bapak Ibu. Kalau sebagai seorang ibu ngelepas anak umur 2-3 tahun, serahkan pada orang lain, pasti hatinya hancur, pasti hatinya merasa kehilangan, pasti hatinya terpukul. Pertanyaannya pada siang hari ini, Tuhan kita Tuhan yang mengambil. Apakah Tuhan yang mengambil? Bapak Ibu dengar baik, Tuhan kita bukan Tuhan yang mengambil, tapi Tuhan yang memberkati. Tuhan kita bukan Tuhan yang mengambil apa yang kita sukai, dan Tuhan kita bukan itu. Dia Bapa yang baik. Amin. Next kita lihat ya, bagaimana Tuhan itu Tuhan yang memberi. Nah, kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, Tuhan kiranya memberi keturunan padamu dari perempuan ini pengganti yang diserahkan pada Tuhan. Sudah itu ia pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu semakin besarlah Samuel muda di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ingat Tuhan kita Tuhan yang baik. Katakan amin. Dia tidak pernah membuat kita susah. Dia tidak pernah mengambil dari apa yang kita. Cuman dia mau tahu kita tuh percaya sama Tuhannya seperti apa. Waktu dia serahkan Samuel, dia dapat lagi 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Digantinya 5 loh. Dahsyat ya Tuhan kita, amin. Dan Bapak Ibu, Hana terhibur dengan kehadiran anak-anak pengganti ini. Dia percaya Tuhan yang dia sembah dan kita sembah Tuhan yang baik. Amin. Nah Bapak Ibu, waktu berjalan. Kemudian
Hana ini harus melihat anaknya jauh dari dia, tetapi dia tetap pelihara. Next, kita baca. Setelah Samuel menyerahkan Samuel, apa yang Hana kerjakan? Di dalam 1 Samuel 2 ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan Tuhan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilit kain efod dan kain lanan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil, membawa jubah itu padanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, walaupun dia nggak serumah, tapi Hana ingat, dia persiapkan, bikin baju, tahun depan kalau saya datang lagi ke rumah ibadah, saya akan serahkan kepada Samuel. Artinya Bapak Ibu, dia nggak lepas tangan. Tiap tahun, badan Samuel makin besar, bajunya dibikin baru. Nah, apa maknanya Bapak Ibu? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sama di sebuah gereja, itu ada orang yang full timer, yang bekerja penuh waktu di tempat ini atau di gereja di mana saya. Itu harus kita perhatikan. Kita harus juga berani menabur supaya mereka tidak mempermalukan nama Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Itu sama. Kalau Samuel bajunya boleh sobek-sobek gitu, mempermalukan nama Tuhan. Sehingga dia bisa membuatkan baju, dia serahkan. Setiap tahun bajunya yang besar, dia bikinkan dengan baju yang baru. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, kita harus perhatikan. Haleluya, amin ya. Dan Bapak Ibu tolong dicatat, Samuel ini nabi yang besar. Dia mengurapi 2 raja, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Bukan nabi-nabi yang biasa-biasa, tapi nabi yang besar. 2 raja diurapi di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya terakhir, apa sih rahasianya supaya Tuhan bisa memberkati hidup kita lebih? Apa sih rahasia Tuhan memberkati Hana lebih dari apa yang dia minta? Nah ini, yang pertama, kalau kita punya masalah, pertama, kata kuncinya, datang kepada Tuhan. Ingat ya, ingat ini kita, kalau punya masalah, datang kepada Tuhan, jangan kepada dukun, jangan kepada orang pintar, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah padaku hai yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, berdoa. Kalau Hana minta seorang anak, ya kita berdoa sesuai apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih, doa kita, kalau kita benar di hadapan Tuhan, didengar, dan Tuhan akan memberkati kita. Yang ketiga, mengucap syukur kalau kita diberkati. Amin. Ucap syukurlah ya kepada Tuhan. Yang berikutnya, ya kita ini menepati janji. Kalau kita pernah bernasar, jangan ditunda Bapak Ibu. Saya pernah bernasar dulu ya Bapak Ibu ya, jangan ikutin saya. Bertahun-tahun saya pernah bernasar, nanti saya kalau melayani Tuhan, saya mau puasa 3 hari 3 malam, puasa Easter. Tapi saya pikir, saya udah ngomong begitu, gak kuat Bapak Ibu, jujur. Waduh, bisa gak 3 hari 3 malam gak makan Bapak Ibu? Akhirnya saya bilang, waduh ini kalau udah nasar, kita mesti jalanin, betul gak? Akhirnya, ya berapa ya, ada kali 10 tahun lalu ya, akhirnya saya ambil satu keputusan, saya mau ikut doa dan puasa. Makanya kebetulan ada satu gereja pergi ke daerah Puncak ya, dan saya ikut dan saya doa puasa di sana. Ternyata Bapak Ibu tolong dicatat, kalau kita punya niat sungguh-sungguh kita kuat lah. Amin. Saya pikir kalau nggak minum bagaimana, nggak makan gimana? Tapi kok kita kuat loh. Begitu sudah selesai, hari ini kita pulang. Saya masih bisa nih puasa sehari lagi sama saya. Tapi saya bilang aneh, kekuatan dari mana? Karena kita dijejelin dengan firman. Pagi firman Tuhan, siang firman, malam firman Tuhan, pujian penyembah. Ya kita nggak pernah lapar Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau kita bernasar jangan ditunda lah. Lakukan. Ya amin ya, kalau pernah bernasar, kalau nggak bernasar jangan coba-coba bernasar, tapi nggak dilakukan. Dan yang terakhir di sini, tetap beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa biar di gereja ini ada hana-hana yang
timbul di gereja ini. Ada pendoa-pendoa yang ambil bagian di gereja ini. Gereja ini nggak bisa kuat tanpa doa. Gereja ini perlu orang-orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ada satu lagi. Bagi gereja ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan gereja ini. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, atas keluarga kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan keluarga kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya nggak tahu kebetulan apa enggak ya. Saya dari dulu memang sukanya berdoa. Dulu saya ada di gereja kecil. Gereja itu diserang oleh warga sehingga ditutup. Bapak Ibu belum pernah ngalamin ya. Ada di daerah perkampungan kita tuh beribadah di rumah warga dan kita dikepung sama orang-orang bukan orang sekitar ya, orang dari mana datang bawa golok, bawa pentungan dan pagar gereja digoyang-goyang. Kita mau dihabisin Bapak Ibu. Itu benar-benar anak-anak saya masih kecil dulu dengan istri saya, dan bersyukur saya bisa keluar satu persatu dengan selamat. Dan habis itu gereja itu diusir dan tidak boleh beribadah. Akhirnya kita numpang di satu gereja di Pasar Baru, dan akhirnya kita ambil satu malam gitu, tiap 1 bulan 1 kali kita bikin doa semalam suntuk namanya. Itu saya dengan istri saya dengan anak-anak saya ingat gitu ya, kita berdoa di mimbar sini. Anak-anak saya tiduran di sini, masih kecil-kecil, umur 7 tahun. Dan apa yang Tuhan lakukan ya, puji Tuhan gereja itu masih ada sampai saat ini. Tuhan berkati, amin. Ya. Dan di gereja kami, tadi saya cerita dengan Mbak Amberta, dulu kita suka kalau pagi bikin doa pagi di gereja jam 5 gitu ya. Tapi pandemi kan ditutup ya Pak, nggak boleh kegiatan bergerak. Akhirnya kita bikin doa pakai Zoom. Pada waktu doa pakai Zoom, mulailah saya bilang, Oma umurnya 60 tahun ke atas kan, Opa yuk kita doa. Bilangnya apa? Saya mah udah usut Pak Gus, saya udah tua, udah nggak bisa, udah gaptek, mencet-mencet begini. Dia ngomong gitu ya. Saya bilang gini, Oma, Opa bisa itu karena biasa. Hari ini nggak bisa tanya cucu, nggak bisa tanya anak, nggak bisa tanya gereja. Bapak Ibu dengar baik. Waktu saya dengar begitu, akhirnya hari-hari ini kita jam 4 ada dengan seluruh Indonesia, tapi jam 5 di gereja kita sampai jam 7 itu ada 2 sesi, 5-6 itu puji Tuhan ya, masih ada sekitar 25-28 Oma dan Opa itu berdoa loh. Naikkan puji-pujian, ada sharing firman Tuhan 10 menit ya. Dan sesi keduanya 6-7 itu sekitar 20-21. Gimana? Mereka kuat sampai hari ini loh. Gembala saya pernah bilang, apa kita pindah lagi ke gereja? Kalau pindah ke gereja dia nggak akan bisa datang. Karena Oma dan Opa ini ada yang sudah sakit, udah nggak bisa jalan, udah pakai kursi roda. Pagi-pagi suruh ke gereja ya nggak mungkin. Tapi kalau doa pagi dia datang duluan. Amin. Dia hadir di dalam, saling menyapa loh. Shalom, shalom. Waduh, semangatnya. Dan saya selalu hadir.
Tiap pagi itu jam 5, jam 6, jam 6, jam 7 saya ada di. Kenapa Bapak Ibu? Saya percaya doa-doa yang kita naikkan itu seperti orang bersepeda lah. Saya hobinya goes. Kalau sepeda kan enjotnya sama terus kan? Atas bawah, sampai nggak ke tujuan? Sampai. Doa juga sama, kayaknya begitu-gitu aja kan? Nggak ada modifikasi. Doa itu ya Tuhan, doain berkati yang sakit, yang lemah, yang letih. Terus doain buat gereja, doain buat bangsa. Kayaknya rutin begitu, tapi tujuannya akhir pasti sampai. Amin. Doa kita tidak pernah sia-sia. Dan tadi yang tetaplah beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa biar ada hana-hana yang lain ada di sini. Pendoa-pendoa ini bangkit di tempat ini. Terang Tuhan akan bersinar melalui tempat ini. Mengalami pengembalaan di tempat ini akan menjangkau banyak jiwa. Hari-hari ini biarlah Tuhan izinkan kita melakukan bagian kita, yaitu api doa kita semakin menyala. Sehingga ada kebangkitan umat Tuhan yang akan terus dapat menghasilkan penuaian jiwa yang besar. Saya sudah melihat kesaksian dari Pak Kemparta tadi, saya duduk di sampingnya. Ini ada karena doa. Dengar baik Bapak Ibu, bukan karena kita hebat. Main musik banyak yang pinter ya, khotbah banyak yang pinter. Tapi kita butuh perkenanan Tuhan. Tadi pemimpin pujian itu, yang mimpin itu, ya saya juga sangat tersentuh ya. Puji Tuhan ya. Dan tim musik ini diberkati saya. Ya amin ya. Naikkan pujian penyembahan, doa lebih lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Ya kita.